Facebook. Kali ini kita akan bahas seorang tokoh laki-laki, dia masuk di dalam golongan nabi. Nah, kalau kita bicara nabi berarti ini tokoh perjanjian lama ya, karena ada sebutan nabi. Nabi ini merupakan nabi terakhir yang ada di perjanjian lama ya pendeta ya. Mungkin teman-teman Facebook bisa langsung buka Alkitabnya, atau kalau yang sudah hafal mungkin sudah tahu nih kitab terakhir di perjanjian lama itu siapa. Kira-kira apa yang buat orang ini tuh istimewa pendeta? Iya, menjadi istimewa karena seperti yang tadi dikatakan, dia adalah nabi terakhir di perjanjian lama. Berarti pekabaran yang disampaikan ini adalah bukan yang terakhir, tapi pekabaran yang melengkapi semua pekabaran atau tulisan nabi-nabi di perjanjian lama. Halo teman-teman semua, welcome back to Facebook. Kita kembali lagi login di Facebook, program yang akan membahas profil-profil yang ada di Alkitab. Dan pada hari ini kita akan stalk profil siapa nih kira-kira ya. Kita akan membahas salah satu tokoh di Alkitab yang mungkin kedengarannya cukup underrated karena kitabnya sendiri hanya memiliki 4 pasal. Dan tokoh ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, one and only Pendeta Heinze Rusli. Halo Dey, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pendeta, apa kabar? Sehat-sehat, semoga teman-teman Facebook juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah Pendeta, hari ini kita akan membahas salah satu karakter Alkitab yang cukup underrated. Tadi yang aku udah bilang sebelumnya. Pendeta mungkin boleh kasih hint sedikit kira-kira siapa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Iya, jadi teman-teman Facebook kali ini kita akan bahas seorang tokoh laki-laki, dia masuk di dalam golongan nabi. Nah, kalau kita bicara nabi berarti ini tokoh perjanjian lama ya, karena ada sebutan nabi. Dan tokoh ini tadi sudah di hint sedikit ya, bahwa penulisannya ada 4 pasal. Berarti kan tidak banyak. Nah, kalau tidak banyak berarti dia masuk ke golongan nabi-nabi kecil atau sering disebut minor prophet. Iya, teman-teman Facebook pasti sudah tahu nih ya istilah minor prophet. Bahwa itu nabinya bukan bicara ukuran badan, tapi ini bicara soal berapa pasal, jumlah pasal yang ditulis di kitabnya. Ya. Jadi nabi ini termasuk nabi kecil. Ada 12 nabi, jadi teman-teman Facebook boleh nebak-nebak nih nabi yang mana nih ya, karena ada 12 nabi kecil di dalam Alkitab. Hint selain itu, nabi ini merupakan nabi terakhir yang ada di perjanjian lama ya pendeta ya. Mungkin teman-teman Facebook bisa langsung buka Alkitabnya, atau kalau yang sudah hafal mungkin sudah tahu nih kitab terakhir di perjanjian lama itu siapa. Iya, betul. Betul ya? Pendeta, kita langsung kasih tahu sekarang aja atau di sesi berikutnya nih pendeta? Sesi berikutnya aja. Oke, berarti kita masih mau main tebak-tebakan nih teman-teman semua. Nah, pendeta, kira-kira apa yang buat orang ini tuh istimewa pendeta? Iya, menjadi istimewa karena seperti yang tadi dikatakan, dia adalah nabi terakhir di perjanjian lama. Berarti pekabaran yang disampaikan ini adalah bukan yang terakhir, tapi pekabaran yang melengkapi semua pekabaran atau tulisan nabi-nabi di perjanjian lama. Itu menjadi istimewa, ya, itu menjadi istimewa. Nabi ini tuh muncul pada peristiwa apa nih pendeta? Nabi ini muncul pada peristiwa karena ini bagian terakhir, ditulis di tahun sekitar 400 sebelum Masehi, ya. Berarti ini adalah muncul di saat terjadi mau transisi, walaupun masih ratusan tahun ya, tapi transisi dari sejarah perjanjian lama ke perjanjian baru yang berkaitan tentunya dengan kisah Alkitab. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita akan bahas nih tentang nabi ini, di mana banyak cerita-cerita menarik dari nabi ini yang akan membawa kita ke perjanjian baru, ke masa transisi itu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Kita akan membahas lebih banyak lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Teman-teman, tadi kita udah bahas sedikit hint dari profil yang akan kita bahas pada episode kali ini.
Nah, buat teman-teman yang tadi udah buka Alkitabnya, sudah tahu ya berarti ya siapa nih kitab terakhir, penulis kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Pendeta boleh langsung di-spill aja namanya ke teman-teman jadi semua. teman-teman Facebook kali ini kita akan mengulik begitu ya sedikit kehidupan dan terlebih penting pekabaran yang disampaikan oleh Nabi Maleaki. Iya, tadi di segmen awal sudah dikatakan ini masuk dalam golongan nabi-nabi kecil. Tadi sudah disampaikan bahwa dia hanya menulis 4 pasal. Tapi walaupun 4 pasal, pekabarannya itu tidak kalah dengan nabi-nabi atau penulis Alkitab lain yang menulis mungkin puluhan pasal. Bahkan mungkin ada yang ratusan pasal. Ya, jadi kita bisa lihat ya Nabi Maleaki yang akan kita bahas. Tapi pendeta kayaknya kurang afdol kalau pendeta nggak kasih tahu dulu arti dari nama profil kali ini. Iya, jadi saya selalu katakan bahwa arti nama itu penting. Ya, arti nama itu penting, khususnya tokoh-tokoh Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Nah, untuk tokoh kali ini Maleaki, arti namanya dalam bahasa Inggris itu my messenger atau utusanku. Ku-nya di situ sudah pasti Tuhan. Ya, jadi Maleaki sesuai profesinya juga seorang nabi. Nabi itu kan juru bicara Tuhan, utusan Tuhan. Jadi berarti dia pada saat dia di dalam kandungan ibunya, saat dia lahir orang tuanya menamai dengan Maleaki, artinya ini sudah menjadi apa? Nubuatan akan pekerjaan atau profesi anaknya, ya. Maleaki sebagai apa? Utusan Tuhan. Nah, buku ini karena tadi Dey sudah katakan ini kitab terakhir di Perjanjian Lama, memang benar. Buku ini ditulis rentang waktu antara 430 sampai 420 sebelum Masehi. 400 tahun sebelum Perjanjian Baru sudah pasti muncul ya pendeta ya. Jadi 400 tahun, kurang lebih 400 tahun sebelum Perjanjian Baru muncul, sebelum juga Yesus lahir ke dunia. Ya. Nah, teman-teman, kita akan bahas nih tentang Maleaki. Jadi mungkin teman-teman di rumah boleh langsung ambil Alkitabnya. Kita akan ulas satu-satu ya pendeta ya, karena cuma 4 pasal. 4 pasal. Kita akan baca satu-satu nih. Pasal per pasal. Baik, jadi sebelum kita baca nih, Dey, kita harus lihat dulu nih tema besar dari pekabaran Kitab Maleaki. Jadi pekabaran Kitab Maleaki ini menunjukkan ya atau mempertontonkan kasih Tuhan kepada umatnya yang begitu besar. Ya. Tetapi selain kasih Tuhan, di Maleaki juga diamarkan bahwa jika tidak menurut Tuhan, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh siapa? Oleh umat Tuhan. Jadi itu tema besarnya. Jadi pada saat kita nanti selidiki satu persatu pasalnya, walaupun tidak semua ayat, tapi kita akan mengerti bahwa oh ini dia temanya. Menunjukkan, mempertontonkan kasih Allah kepada umatnya secara lengkap, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam bangsa sebagai bangsa. Tetapi di satu sisi juga menunjukkan atau mengamarkan bahwa jika tidak menurut perintah Tuhan, ada konsekuensi yang harus apa? Yang harus ditanggung oleh umat Tuhan. Nah, itu dia. Ya. Sebab akibat nih ya, konsepnya ya. Dan satu hal lagi, teman-teman Facebook yang menarik di sini, gambaran kasih Tuhan itu, ya, Maleaki gambarkan seperti seorang bapak kepada anaknya atau seorang tuan yang bijaksana kepada hambanya. Wah, menarik nih pendeta ya. Jadi seorang bapak kepada anak-anaknya atau seorang tuan yang bijaksana yang apa? Yang mengasihi para hambanya. Itu dari segi bapak atau dari segi tuan. Lalu bagaimana dari segi anak atau dari segi dari sudut pandang hamba? Berarti kalau bicara anak, bicara hamba yang berkaitan dengan bapak atau tuannya, ini bicarakan apa? Penurutan yang sepenuhnya, ya kan? Anak-anak kan menurut sepenuhnya kepada orang tua, menghormati. Begitu juga hamba, ya kan? Menuruti atau menghormati tuannya. Ah, itu dia, ya, itu dia. Nah, jadi sekarang teman-teman Facebook boleh buka kitabnya di Maleaki. Kita lihat di pasal pertama dulu ya. Dey akan baca di ayat 6. Maleaki pasal yang pertama ayat 6. Kita sama-sama baca.
Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Nah, lihat, jadi ayat ini aja udah menunjukkan seperti yang tadi saya katakan. Gambaran bagaimana seorang anak menghormati atau mentaati peraturan atau perintah dari orang tuanya, begitu juga dengan seorang hamba bersikap kepada tuannya, ya, kepada tuannya. Nah, yang menarik di sini, teman-teman Facebook, adalah tadi sudah dikatakan bahwa Maleakhi itu terdiri dari 4 pasal. 4 pasal itu terdiri dari 55 ayat. Nggak banyak ya, cuma 4 pasal, 55 ayat. Yang menarik adalah kata tadi, di ayat 6 yang sudah dibaca Dei, ada kata firman Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah kata-kata yang familiar di kitab Maleakhi. Ya, kata-kata firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Tadi saya sudah bilang, hanya ada 55 ayat di kitab Maleakhi, dan kalau kita selidiki, Dei, ada 24 ayat yang ada kata-kata firman Tuhan semesta alam. Ini luar biasa ya, jadi hampir setengah. Hampir setengah ada kata firman Tuhan semesta alam. Apa nih yang mau digambarkan? Tadi sudah dibilang, Bapa dengan anak, Tuan dengan hamba. Nah, di sini Maleakhi ingin menunjukkan kepada para pembacanya, kepada umatnya pada saat itu, dan juga kepada kita, bahwa apa? Bahwa Tuhan yang menciptakan dan memiliki semesta alam, dan dia berkuasa atas kehidupan apa? Umat manusia. Seperti seorang bapak dengan anaknya, khususnya anak-anak yang masih kecil ya, bukan anak-anak yang sudah dewasa. Atau seorang tuan kepada hambanya, apalagi pada zaman dulu, minta maaf, masih ada istilah budak kan? Tuan dan hambanya. Tuan itu begitu apa? Dominan di dalam kehidupan budaknya atau hambanya. Jadi, Maleakhi relate dengan temanya, dengan kata-kata yang diulang-ulang sebanyak 24 kali di 24 ayat, menyatakan apa? Firman Tuhan semesta alam, menunjukkan kebesaran dan kuasa Tuhan. Ya, menunjukkan kebesaran dan kuasa Tuhan. Nah, jadi kita lihat beberapa contoh nih ya, Dei ya, beberapa contoh yang ada firman Tuhan semesta alam. Yang pertama kita lihat di pasal 1, ya, selain ayat 6 tadi yang kita udah baca, coba deh kita lihat di ayat 11. Jadi di pasal 1 aja ada 8 kali Maleakhi menulis firman Tuhan semesta alam. Coba kita contoh aja ayat 11 di pasal pertama. Ayat 11 dari pasal pertama, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Nah, jadi ini ayat ini kan kalau tidak salah ada lagu rohani ya. Dari terbit matahari, dari timur sampai barat, menunjukkan kebesaran Tuhan, begitu ya. Nah, ini ditunjukkan nih di ayat 11. Tadi ayat 6 sudah ada kata-kata itu ya. Tapi di pasal pertama, seperti saya bilang, teman-teman Facebook, ada 8 kali kata firman Tuhan semesta alam. Nah, ini salah satunya ya. Tadi ayat 6 kita udah baca, lalu kita baca di ayat 11. Menunjukkan kebesaran Tuhan, ya kan, berhubungan dengan semesta, ya, timur, barat, ya, bicara matahari. Nah, sekarang kita lihat di pasal 2 sebagai contoh ya, masih kita bicara firman Tuhan semesta alam. Nah, di pasal 2 ini ada 6 kali kata itu disebutkan. Nah, contohnya di ayat 7 dan 8. Kita lihat di pasal 2 ya, kitab Maleakhi. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ya, ayat 8. Ayat 8, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. 2 kali ya, ayat 7 dan ayat 8. Berturut-turut. Nah, yang menarik di sini teman-teman Facebook kalau lihat, ternyata
amaran dari kitab Maleakhi ini bukan hanya ditujukan kepada umat, tapi ditujukan juga kepada para imam saat itu. Ya, kalau gambaran sekarang ya imam ya para pendeta ya, seperti saya. Jadi amaran itu bukan hanya kepada umat, ya, bukan hanya kepada umat. Jadi ini lengkap amarannya, ya, lengkap amarannya umat dan juga apa? Pimpinan. Dalam arti ini adalah para imam. Tadi disebutkan. Nah, kita masih mengulik soal Tuhan semesta alam di kitab Maleakhi ini. Kalau tadi di pasal 1 ada 8 kali, di pasal 2 ada 6 kali. Nah, sekarang di pasal 3 kita bisa lihat ini ada 8 kali disebutkan. Ya. Nah, contohnya kita lihat di ayat 17 dan 18 ya. Ayat 17 dan 18. Maleakhi 3 ayat yang ke-17 dan 18. Iya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Iya, jadi selain ada kata Tuhan semesta alam, gambaran Bapa mengasihi anaknya, di sini di dalam kitab Maleakhi ini juga, Nabi Maleakhi ini menggambarkan bahwa kehidupan rohani manusia atau umat Tuhan itu tidak ada warna lain kecuali dua, hitam atau putih, benar atau salah. Ya, nggak ada warna abu-abu, nggak ada warna merah muda dan sebagainya. Jadi kalau dia tidak benar, berarti dia apa? Salah. Kan begitu aja. Kalau dia tidak salah, berarti dia apa? Benar. Jadi tegas gitu loh. Kehidupan umat Tuhan itu digambarkan dengan apa? Dengan warna hitam atau apa? Putih. Nggak ada warna lain. Ya. Jadi menunjukkan bahwa Tuhan kita maha besar, maha kuasa, dan di situ ada apa? Ada ketegasan untuk mengkategorikan golongan umat Tuhan. Kalau dia benar ya dia putih, kalau dia tidak benar dalam hal ini dengan warna ya, warna simbol apa? Hitam. Jadi kita bisa lihat di sini di dalam pasal 3. Nah, lalu masih di dalam kata-kata Tuhan semesta alam, yaitu kita lihat di pasal terakhir, pasal 4 ada 2 ya. Ada 2 ayat. Nah, kita lihat di ayat pertama ya. Pasal 4 ayat pertama. Maleakhi 4 ayat yang pertama, hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Iya, jadi kita lihat di sini teman-teman Facebook, tadi sudah kita sampaikan bahwa Maleakhi menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya seperti Bapa dengan anaknya. Ya. Gambaran seperti seorang Tuhan yang bijaksana dengan para hambanya. Tadi sudah dibilang penurutan yang mutlak. Seorang anak menurut secara mutlak kepada orang tuanya, dan juga seorang hamba menurut secara mutlak kepada siapa? Kepada tuannya. Nah, selain penurutan yang mutlak, kata-kata firman Tuhan semesta alam ini mengandung unsur apa? Yaitu unsur jaminan yang menyeluruh. Jaminan pasti yang menyeluruh. Kenapa? Karena ini yang firmankan siapa? Tuhan semesta alam. Yang memiliki semesta alam, tentunya di dalamnya kita manusia, di dalam kehidupan kita juga. Jadi selain penurutan yang mutlak, ya kan, di situ ada jaminan pasti yang menyeluruh. Jadi kalau ditanya, kenapa kita harus memiliki penurutan yang mutlak pada Tuhan? Karena Tuhan semesta alam, dia memiliki jaminan pasti yang apa? Menyeluruh. Nah ini, jadi itu satu ciri khas ya, bisa katakan satu ciri khas dari penulisan di kitab Maleakhi. Yaitu ada kata Tuhan semesta alam setengah dari 55 pasal yang terdapat di dalam kitab Maleakhi. Tapi bukan itu aja deh. Untuk ciri khasnya, ya, bukan itu aja. Yang kedua, ciri khas kedua dari kitab Maleakhi adalah ada unsur tanya jawab. Tanya jawab dan cukup dominan. Dari 55 pasal ada 20 ayat, bukan 55 pasal, maksud saya 55 ayat, ada 20 ayat itu menggambarkan ya, mempertontonkan tanya jawab.
Iya nih Pendeta ya. Kalau di-scan secara cepat, isi dari Maleakhi 1 dan 2 ini kurang lebih seperti perdebatan ya Pendeta antara umat Israel pada zaman itu dengan Allah sendiri. Iya, betul. Melalui mediatornya Maleakhi ya, Maleakhi sebagai sarananya. Iya, kita lihat nih sekarang konsep tanya jawab itu seperti apa ya, karena sangat menjadi ciri khas di kitab Maleakhi. Kita buka sekarang Maleakhi 1, kita ulang lagi deh ayat 6 dan 7 ya, ayat 6 dan 7. Maleakhi 1 ayat 6 dan 7, pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat yang ke-7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Iya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, teman-teman Facebook juga, ya kalau kita baca, itu kan konsep metode tanya jawab kan? Ya. Di mana kami melakukan kesalahan? Oh ya di sini. Apa yang kami lakukan? Oh ya seperti ini. Ini dijabarkan ya. Jadi menarik sih kitab ini walaupun cuma 4 pasal ya. Tadi sudah ada kata-kata Tuhan semesta alam yang sangat digarisbawahi, cukup banyak. Yang kedua adalah metode ini tanya jawab ya, tanya jawab. Bukan hanya di pasal 1, satu contoh lagi deh. Teman-teman Facebook boleh lihat di Maleakhi pasal 3 ayat 7 sampai 9 ya. Coba kita baca. Maleakhi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat yang ke-9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Iya, jadi kita bisa lihat di sini ya, teman-teman Facebook juga. Tanya jawab lagi, dengan cara apa kami menipu kau? Ya kan? Dengan cara apa? Ya, engkau sudah melakukan ini dengan cara apa? Jadi kita bisa lihat di sini, ini kan firman Tuhan kepada Maleakhi yang diteruskan kepada umat. Ya, jadi Tuhan semesta alam, penurutan mutlak karena Tuhan memiliki apa? Jaminan pasti. Dan jaminan pasti itu adalah keseluruhan hidup kita. Gitu loh. Ya, jadi Tuhan tahu, istilahnya begini loh, kalau zaman sekarang sebagai orang tua, bagi teman-teman saya itu yang sudah jadi orang tua, kita sangat mengenal anak kita. Ya. Anak kita, dari dia lahir kita sudah kenal. Dia bertumbuh mungkin menjadi kanak-kanak, menjadi anak-anak, remaja. Ya, kita kenal benar karakter anak kita. Biasanya orang tua tuh mengenal sekali karakternya. Tanda kutip ya mungkin ngeyel-ngeyelnya anak tuh dia tahu lah orang tua, papa atau mama tahu. Nah ini kan yang terjadi pada saat Tuhan yang bertanya, Tuhan juga yang menjawab. Tuhan bertanya, tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang memang selalu menjadi apa? Menjadi alasan buat umat untuk melawan perintah Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Mirip-mirip sama kehidupan kita sekarang ya Pendeta. Sangat. Banyak banget dosa-dosa yang kita tahu itu dosa, tapi kita ada defensif gitu loh. Iya, dan kita bertanya ya, bertanya. emang saya buat apa? Saya buat salah apa? Sama kan kayak betul. anak pada orang tuanya pada saat sudah tahu salah, emang saya buat apa, Pak? Emang saya buat apa, Ma? Kok bisa ya, Pak? Kayak gitu kan seperti itu ya. Nah, ini terjadi di dalam hubungan Tuhan dan umat yang digambarkan atau dipertontonkan oleh Nabi Maleakhi. Ya. Nah, Pendeta tadi kan kita sempat bahas juga nih di Maleakhi 4. Ya. Ini isinya nih merupakan nubuatan ya Pendeta ya? Nubuatan, betul sekali. Jadi menarik di sini, selain menggambarkan hubungan Allah dan umatnya dan konsekuensi jika tidak menurut, Maleakhi juga ditutup dengan apa? Nubuatan. Ya, nubuatan. Nah, jadi tadi kan dari awal kita sudah bilang bahwa Nabi ini adalah Nabi terakhir di Perjanjian Lama yang menulis di Alkitab. Nah, sesudah itu ada jeda waktu 400 tahun, kurang lebih baru masuk Perjanjian baru. Ya. Nah, sangat-sangat menarik, Maleakhi di pasalnya atau tulisannya terakhir, dia menubuatkan tentang seseorang, sosok
tokoh yang akan muncul di Perjanjian Baru. Oke, siapa tuh kira-kira tokohnya? Siapa itu? Kita akan bahas lebih, kita akan kulik lebih lagi setelah yang satu ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Nah, tadi kita sudah membahas mengenai Maleaki dan bagaimana isi dari kitab Maleaki ini membahas tentang metode tanya jawab antara umat Israel pada zaman itu dengan Allah melalui melalui mediator yaitu Maleaki. Nah, tadi pendeta juga tadi sudah sempat bahas sedikit mengenai nubuatan yang ada di Maleaki 4. Ya, Maleaki pasal 4. Sekarang kita akan lihat nih pendeta, nubuatan apa yang terjadi nubuatan di sini? Nubuatan apa ya? Iya, baik. Jadi sebelum kita masuk ke nubuatan di pasal 4, mungkin ada baiknya kita melihat juga, ada juga satu amaran atau nubuatan yang disampaikan Maleaki di pasal 3. Pasal 3, tapi ini berkaitan. Jadi nubuatannya bisa ada di pasal 3, pasal 4, tapi dengan sosok yang sama yang dinubuatkan. Ya. Nah sekarang kita lihat di Maleaki pasal 3, teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitabnya, Maleaki pasal 3 ayat 1 dan 2. Oke. Maleaki pasal 3 ayat 1 dan 2, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya. Ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Iya, jadi dari sini ya, kata-kata ini identik dengan apa yang disampaikan Nabi Yesaya. Nubuatan dikatakan ada orang yang akan berseru-seru, ya kan, membuka jalan bagi Tuhan. Ya, membuka jalan bagi Tuhan. Nah, ini sangat menarik seperti yang tadi kita katakan, Maleaki adalah nabi utama terakhir. Kalau orang tanya, memang sesudah Maleaki ada nggak nabi-nabi? Pastinya ada. Selama 400 tahun Selama 400 tahun itu. Tapi Maleaki adalah kita sebut sebagai nabi utama terakhir. Ya, nabi utama terakhir, di mana pekabaran Maleaki itu melengkapi pekabaran di Perjanjian Lama. Seandainya, kan begitu, tidak ada yang menulis di Perjanjian Lama lagi, kitab Maleaki sudah apa? Melengkapinya. Melengkapinya. Nah, tadi nubuatan, ya. Kalau dibilang di kitab Yesaya suara yang berseru-seru, ya, memberikan jalan kepada Tuhan, dalam hal ini Tuhan Yesus pasti kita tahu, ya. Nah, tentunya ini kita juga tahu ini sosok yang sama nih harusnya yang ditampilkan oleh Maleaki tentang kata-kata aku menyuruh utusanku. Nah, yang menarik adalah apa arti nama Maleaki? Utusanku. Utusanku, ya. Jadi di sini istilahnya Maleaki sesuai namanya, utusanku sedang mengatakan Maleaki. Tapi iya, bukan betul. diri dia sendiri, ya. Tentunya bukan diri dia sendiri karena di sini jelas dikatakan mempersiapkan jalan untuk aku. Ya. Jadi karena ini nubuatan, dia lagi nggak ngomongin diri dia sendiri. Tapi yang menarik kata-katanya ya, sama. Utusanku, Maleaki. Ya, jadi Maleaki membicarakan Maleaki, tentunya dua sosok yang berbeda. Nah, menjadi menarik dan menjadi lengkap untuk kita ketahui siapa sosok ini adalah di pasal 4. Ya, di pasal 4 kita lihat di ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nabi Elia. Nabi Elia. Ya kita tahu ya teman-teman Facebook, Nabi Elia kan diangkat hidup-hidup ke surga, ya kan? Dalam jangka waktu yang jauh, yang ratusan tahun ya. Jadi kita lihat di sini, apakah yang dimaksud secara literal di ayat ini? Bahwa Nabi Elia akan muncul lagi di bumi, turun lagi untuk menyambung lidahkan firman Tuhan kepada umat, ya. Nah, yang menarik adalah Yesus juga menaruh perhatian dengan nubuatan ini. Ini luar biasa teman-teman Facebook. Yesus juga menaruh perhatian dengan nubuatan spesifik, nubuatan dari Maleaki 4 ayat 5 dan 6. Bicara soal sosok Elia.
Ya. Nah, kita bisa lihat di Matius 17 ayat 11 sampai 13. Teman-teman Facebook boleh buka Alkitab di rumah, Matius 17 ayat 11 sampai 13. Oke. Ini mengenai Tuhan Yesus ya Iya, pendeta ya. iya. Matius 17 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ayat yang ke-13. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tegas sekali ya. Jadi Yesus mengutip Malaki 4 ayat 5 dan 6. Elia akan datang ya, memperbaiki segala sesuatu. Lalu dia sambungkan dengan maksud kedatangan anak manusia, dirinya sendiri. Di ayat 13 tegas sekali dikatakan di situ. Murid-murid ngerti yang dimaksud siapa? Yaitu siapa? Yohanes Pembaptis yang membuka jalan. Itu juga nubuatan di Malaki 3 ayat 1. Lihat aku mengutus ya utusanku, Malaki utusanku yang membuka jalan bagi Tuhan. Ya kan? Lalu ayat 45 pasal 45 dan 6 tegas mengatakan bahwa ini bicara apa? Bahwa Elia akan datang untuk merestore ya, memperbaiki segala sesuatu. Yesus utip ayat itu dan dihubungkan dengan kedatangannya, misinya sebagai anak manusia, dan murid-murid langsung mengerti ya bahwa ini lagi ngomongin siapa? Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adalah apakah Yohanes Pembaptis apa ya bisa dibilang? Titisan atau ya? reinkarnasi Elia? Reinkarnasi, iya. Jangan sampai tonton Facebook di rumah jadi salah kiprah ya pendeta. Jangan salah kira bahwa tidak, tentunya dia bukan titisan, bukan reinkarnasi ya. Ini nggak bisa diterjemahkan secara literal. Nah, yang menarik sih kalau ayat ini kalau kita lihat secara bahasa aslinya atau mungkin bahasa Inggris ya, terjemahan bahasa Inggris itu di King James Version ya. Izinkan saya untuk baca ya, dikatakan di sini di ayat ini, Elias indeed shall come and restore all things. Jadi kalau dari ayat ini sesuai dengan terjemahan aslinya menunjukkan apa? Lebih tepat dikatakan apa? Elia memang harus datang dan memperbaiki atau memulihkan segala sesuatu. Bukan akan datang. Alkitab kita kebetulan terjemahkan ayat ini akan datang. Jadi kalau orang baca begitu aja, orang pikir titisan, reinkarnasi. Tetapi lebih tepatnya di bahasa aslinya atau diterjemahkan ke King James Version, itu mungkin lebih pas. Yaitu apa? Elia itu memang harus datang untuk memulihkan segala sesuatu. Nah, tentunya pertanyaannya adalah apa persamaan? Iya, betul. Benar ya? Ya. Sampai bisa dibilang Yohanes Pembaptis itu Nabi Elia pada kitab Malaki ya. Elia gitu. Sampai orang murid-murid Yesus pada zaman itu juga langsung mengerti ya pendeta. Iya, langsung Berarti mengerti. ada persamaan yang cukup menonjol antara Yohanes Pembaptis dan Nabi Elia. Ya, kalau kita masih ingat tentunya ya teman-teman Facebook ya, Nabi Elia itu hidup atau pekabarannya itu ada saat kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Ahab dan ratunya Izebel. Ya, jadi kita tahu lah cerita itu. Nah, kalau kita mau membandingkan dalam arti melihat persamaan dari Nabi Elia dan juga Yohanes Pembaptis, ya, saya pikir yang bisa kita lihat adalah karakter atau ciri-ciri pekabarannya yang sama. Karakter atau ciri-ciri pekabarannya, yaitu pekabarannya tentang apa? Pertobatan. Pertobatan, betul sekali. Betul kan ya? Nabi Elia bicarakan soal apa? Bertobat dari penyembahan berhala pada saat itu, ya kan? Nah, Yohanes Pembaptis juga katakan, bertobat, kerajaan surga sudah apa? Dekat. Dalam hal ini adalah apa? Kedatangan Yesus sebagai apa? Sebagai Mesias. Jadi kata-kata Elia atau di persamaan Elia dan Yohanes Pembaptis adalah bicara karakter dan juga ciri-ciri pekabarannya, yaitu tentang apa? Pertobatan umat Tuhan. Ya, kalau Malaki bukan cuma umat ya, imam pun perlu bertobat. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang, saya setuju itu pekabaran Malaki. Bukan cuma jemaat yang harus bertobat, saya pendeta pun juga harus apa? Bertobat, karena kita semua adalah apa? Manusia yang lemah, melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa. Semua kita butuh apa? Pertobatan. Seperti pekabaran dari Nabi Malaki, ya, yang dikaitkan dengan ciri-ciri
Nabi Elia plus Yohanes Pembaptis. Ya, iya. Jadi banyak yang kita bisa lihat ya Pak Pendeta dari kitab Maleakhi ini ya. Kalau kita baca Alkitab pasti banyak aja ya harta karun yang kita temuin lagi dan lagi. Maka itu saya selalu katakan teman-teman Facebook, menjadi pelajar Alkitab itu pelajar seumur hidup. Kita nggak pernah tamat. Kenapa? Karena setiap hari kita gali Alkitab, ayat-ayat Alkitab, cerita-cerita Alkitab, ya kan, selalu ada pekabaran atau nilai-nilai yang baru atau kalaupun tidak baru, tapi paling tidak kita diingatkan, ya, betul. Kita diingatkan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, pendeta nih, selain dari nubuatan tentang tadi pendeta sempat kutip yang mutlak, penurutan yang mutlak. Iya, betul. Ada satu hal yang menarik lagi nih pendeta, yang ada di Maleakhi yang tadi aku sempat baca sedikit ya. Mengenai perpuluhan juga dibahas ya, padahal cuma 4 kitab tapi masuk ke situ. Iya, jadi begini teman-teman Facebook. Tadi saya sudah katakan di awal ya, Maleakhi walaupun 4 pasal tapi pekabarannya lengkap. Pekabarannya lengkap lah ya, menyeluruh, holistik kata orang, ya kan? Di situ bicara pertobatan, di situ membicarakan kasih Tuhan kepada umatnya, di situ menggambarkan konsekuensi atau akibat dari ketidakmenurutan, ketidaktaatan umat, ya. Di situ digambarkan betapa kasihnya Tuhan seperti Bapa kepada anaknya atau Tuhan yang bijaksana kepada siapa? Kepada para hambanya. Ada nubuatan juga seperti yang Dei katakan. Nah, kitab Maleakhi juga identik dengan pekabaran perpuluhan. Karena biasanya pada saat kita membayar perpuluhan, sebelum membayar, pendeta akan bacakan ayat ini, ya kan? Maleakhi 3 ayat 10. Bicarakan tentang apa perpuluhan. Mungkin dibaca ya, mungkin dibaca supaya lebih ini ya. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Iya, jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya, konsep perpuluhan. Sebagian orang mengatakan perpuluhan itu udah nggak perlu, udah ketinggalan zaman. Perpuluhan itu hanya di perjanjian lama, hanya zaman Alkitab dan sebagainya. Emang Tuhan mau menuntut kita soal perpuluhan, emang perlu kita bayar perpuluhan dan sebagainya. Sedangkan penghasilan kita yang 100% aja kita udah pas-pasan, apalagi harus dipotong 10%, dipotong lagi persembahan dan sebagainya. Nah, saya cuma mau kasih tahu seperti ini kepada teman-teman Facebook. Konsep perpuluhan adalah mengembalikan, bukan membayar. Seringkali kita berpikir, saya mau bayar perpuluhan, saya mau kasih perpuluhan. Jadi seolah-olah itu milik kita yang kita bayar gitu nih, sekali kasih Tuhan. Kan konsepnya nggak begitu. Ini udah jelas. Konsep perpuluhan adalah mengembalikan. Kita mengembalikan haknya Tuhan. Tuhan sudah katakan di ayat ini, 10% ya kembalikan. Kalau Tuhan minta 50% mau apa? Kan firman Tuhan semesta alam. Maleakhi kan? Firman Tuhan semesta alam 24 kali disebut. Firman Tuhan ini. Semesta alam menunjukkan apa? Tuhan yang memiliki segalanya. Ya kan? Termasuk kehidupan kita. Kalau Tuhan minta 50%, kita mau apa? Betul. Tapi Tuhan betul-betul luar biasa, sangat mengerti keadaan anaknya, seperti Bapak yang mengerti anaknya, dia minta 10%. Kita kembalikan. Konsep perpuluhan adalah apa? Mengembalikan apa yang sudah kita dapatkan dari berkat Tuhan. Bayangkan ya. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat ya, seringkali kita kalau ngomong berkat, kita hanya bicara apa? Materi. Betul. Kita lupa berkat itu banyak. Bukan cuma materi, kesehatan contohnya. Ya kan? Kalau Tuhan kasih kita berkat karunia kesehatan sepanjang 1 tahun, kita sehat, tidak pernah sakit. Bukankah itu juga berhubungan juga dengan keuangan kita? Bayangkan kalau kita sakit, kita keluar uang kan? Betul. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan mengaruniakan kesehatan, memberkati dengan kesehatan kita sepanjang 1 tahun misalnya, kita nggak spend money kan untuk apa? Untuk kesehatan sakitnya kita. Jadi seringkali kita berpikir berkat itu hanya materi, hanya gaji yang kita terima. Bagi bisnismen hanya profit yang kita terima. Padahal berkat kesehatan Tuhan berikan itu ya kan? Jauh lebih mahal itu jauh lebih mahal. Jadi maka itu konsep perpuluhan itu adalah apa? Mengembalikan. Ya, mengembalikan. Mungkin kalau boleh di-highlight
perpuluhan itu bukan milik kita berarti ya pendeta. Iya. Itu memang haknya Tuhan. Iya. Jadi dan satu hal lagi yang kita harus ingat, kita mengembalikan perpuluhan itu berdasarkan apa? Kasih kita. Ya, berdasarkan penurutan kita. Berdasarkan apa? Kesetiaan kita. Nah, Wah, banyak banget nih pelajaran penting yang ada di Maleakhi, dan faktanya saya sempat riset juga nih pendeta. Pelarangan mengenai perceraian itu juga pertama kali munculnya di Maleakhi ya pendeta. Tapi kita nggak akan bahas di episode kali ini ya. Tapi paling tidak di situ kita bisa lihat Maleakhi itu seperti saya bilang dari awal, utuh pekabarannya. Baik secara pribadi, secara keluarga, tadi Dei sudah singkat, keutuhan keluarga kan di situ. Lalu juga bicara bangsa bukan cuma umat tapi juga apa? Imam, ya kan? Lalu bicara apa? Bagaimana kita mengembalikan berkat Tuhan melalui perpuluhan yang berdasarkan kasih, penurutan dan kesetiaan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Baiklah. Nah, ini satu lagi tambahan saya bicara soal perpuluhan ini atau mengembalikan milik Tuhan ini. Ya teman-teman Facebook, ada satu buku Kristen, izinkan saya membaca ya kutipan di buku Kristen ini. Pendeta. Dikatakan begini, kegagalan memenuhi rencana ilahi itu sangat mencolok pada zaman Maleakhi. Nah, jadi buku Kristen ini mengatakan bahwa memang kegagalan umat Tuhan itu sangat mencolok di zaman Nabi Maleakhi ya, Nabi utama terakhir. Dengan tegas utusan Tuhan itu menghadapi kejahatan-kejahatan yang sedang merampok kemakmuran jasmani dan kuasa rohani Israel. Betapa sedihnya keadaan ini pada zaman Maleakhi, orang-orang Israel ragu-ragu menyerahkan hati mereka yang congkak, yang sombong ya, dalam penurutan berdasarkan kasih kepada Allah. Oh, jadi ini luar biasa ya. Jadi di zaman Maleakhi itu mencolok sekali kejahatan, dan terutama bicara soal apa di sini dikatakan penyerahan hati. Mereka terlalu tinggi hati. Mereka nggak mau berserah hati pada Tuhan. Mereka nggak mau menurut berdasarkan apa? Kasih. Nah, ini luar biasa. Maka dari itu pekabaran Maleakhi itu holistik. Bicara secara individu, bicara umat dan imam, bicara sebuah bangsa, bicara keutuhan keluarga juga, dan bicara bagaimana kita mengembalikan milik Tuhan berdasarkan apa? Penurutan dan kasih yang sulit didapatkan dari umat Tuhan pada zaman itu. Nah, itu dia. Betapa 4 pasal yang cukup padat isinya ya teman-teman. Ya. Kita akan memetik pelajarannya yang akan disampaikan nanti oleh pendeta setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, teman-teman, kita sudah berada di sesi terakhir dari episode kali ini, dan pendeta akan membawakan kesimpulan yang ada dari pelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Iya, jadi teman-teman Facebook, kita sudah mempelajari ya secara singkat ya tentang pekabaran Maleakhi dan kehidupannya. Memang seperti yang dikatakan, kitab Maleakhi ini singkat tapi padat. Holistik, menyeluruh pekabarannya ya, baik secara individu, keluarga, umat, dan juga apa yang kita harus lakukan sebagai umat Tuhan mengembalikan milik Tuhan dengan berdasarkan kasih dan penurutan. Jadi apa yang dikabarkan oleh Maleakhi pada zaman itu ya, itu signifikan pekabarannya yang dapat kita ambil pelajaran pada zaman kita sekarang ini, khususnya sebagai umat Tuhan. Ada 2 hal yang penting yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah bahwa panggilan pertobatan dari kehidupan rohani yang penuh kemunafikan untuk semua kalangan, baik umat maupun imam. Kalau sekarang adalah kami, para pendeta, dan juga seluruh jemaat. Dan yang kedua adalah menyembah kepada Tuhan semesta alam melalui penurutan yang mutlak, seperti seorang anak kepada bapaknya atau orang tuanya, atau seorang hamba kepada tuannya. Penurutan yang mutlak. Dan berdasarkan jaminan pasti dari siapa? Allah sebagai apa? Tuhan semesta alam. Nah, itu dia kesimpulannya. Puji Tuhan, suatu pembahasan yang sangat menarik pendeta. Ya. Mungkin pendeta boleh doakan diskusi kita pada hari ini, dan juga teman-teman Facebook yang ada di rumah yang sedang menonton program hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pekabaran yang Engkau berikan melalui kitab Maleakhi. Melalui pelajaran hari ini Tuhan, kami diingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Biarlah kasih setia Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami masing-masing.
Kami menyadari Tuhan kelemahan kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Untuk itu kami memohon agar Tuhan memberikan kami hikmat akal budi, Tuhan menuntun, membimbing kehidupan kami, sehingga kami dapat menurut kehendak Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan hari lepas hari. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, ampuni segala dosa kami. Doa ini semua dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, Pendeta Ade, untuk sama-sama. pembahasan hari ini. Kita mau ngingatin juga buat teman-teman yang ada di rumah, apabila teman-teman baru bergabung dengan acara Facebook, teman-teman boleh langsung subscribe supaya nggak ketinggalan sama video-video mengenai profil-profil Alkitab lainnya yang ada di channel Facebook. Dan kalau teman-teman mau untuk lihat update-annya, bisa langsung follow sosial media Hope Channel Indonesia, karena kita akan kasih info setiap video terbaru Facebook di-update. Oke, baiklah. Buat teman-teman yang mau tokoh-tokoh Alkitabnya dibahas juga, boleh langsung komen di bawah. Baik, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.